Maksimalkan senjata snipernya di mana core memory. Dua player sudah bergerak. Koker dan juga Don akan menjadi posisi sandwich. Dia Kokernya naik ke bagian atas berhadapan dengan player-player dan tim Todak. Dan aksi selanjutnya diambil oleh Evos Divine di mana satu player berhasil terjatuh juga. Masih ada Ray berhasil juga. Sebenarnya opsi mereka masih ada. Di atas itu ada CPR, ada Bullseye, ada Graveyard, ada Observatory. Ada 4 loh. Cuma 2 tim kemarin yang nguasain. Kalau mereka mau nyempil-nyempil ke sana bisa, harusnya bisa. Dan permainan di bagian atas itu ada satu launchpad yang mereka bisa move secara cepat. Oke, kita lihat kesimpulannya seperti apa untuk bermuda kita di hari kedua minggu ke-6 ini. Bung Surya dan juga Julia silakan bawa matchnya. Dan ini dia Survivors, berikan dukungan yang terbaik untuk tim Indonesia yang bertanding pada malam hari ini. Karena kita sudah masuk di map kedua kita, map Bermuda. Let's go, let's go, let's go. Kita akan melihat garis pesawat yang akan berakhir di arah Rim 6 Village. Betul. Dari tim Heavy kali ini akan bergerak tentunya ke area Cape Town. Bersama juga berdekatan dengan tim Core Memory. Apakah akan terjadi kembali dari kejadian yang di game pertama? Tim Heavy akan main-main jauh mencari keberadaan musuhnya. Sementara dari PI Sport, oke, Vesakanya pindah, Bung. Ya, itu dia ke arah hanggar sekarang ya. Betul. Tim Flashnya juga ngamanin Katulistiwa tuh observatorinya. Sebenarnya dari hanggar ada satu launchpad yang bisa digunakan ke arah obser nantinya. Ya. Itu bisa banget mereka dapetin resource hanggar, resource obser. Tinggal di bagian atas harus hati-hati karena mereka harusnya tahu itu akan ketemu siapa kalau mereka bermain-main di jalurnya obser sampai CPR itu. Ada 2 tim yang cukup mengancam posisi mereka. Harus tetap lebih hati-hati. Atau justru mereka pelan-pelan naik ke obser balik lagi ke hanggar. Itu bisa juga mereka lakukan situasi seperti itu. Dan Onyx sudah ngebaca nantinya siapapun yang akan menghadang mereka di bagian depan bisa saja itu tim dari atas, itu tim dari hanggar atau tim dari Clock Tower. Betul, karena nggak akan jauh areanya dari sana sendiri, tapi itu harusnya dari tim Onyx sudah memperhitungkan dan timing rotasi harus segera mereka ubah. Kalau mereka tahu area dari hanggar, area dari Clock Tower itu udah sepadat itu. Dan arah factory nampaknya kita lihat akan ada pertemuan antara tim Todak dan juga WAG yang harusnya udah ke notice, Bung Sur. Harusnya sudah paham betul dan Todak pun sadar betul siapa penghuni dari factory di mana Cyrus sudah memberikan tembakannya namun terjatuh oleh seorang Traps. Itu dia, satu player dari tim WAG berhasil dilumpuhkan. Sementara Alan masih berada di bagian dalam, naik ke bagian atas juga sudah diketahui keberadaannya. 67 bahkan 34 dan terjatuh dia. Menjadi poin eliminasi yang kedua untuk tim Todak. Yes, itu dia. Tapi kita melihat kali ini dari tim EVOS sempat kedatangan tamu. Emang nggak terlalu banyak tapi akhirnya membuahkan hasil juga satu. Untuk tim EVOS informasi yang mereka dapat. Tadi kita ngomongin WAG, bagus banget ya. Tim Todak sabar banget loh. Sabar banget. Nunggu mereka nggak berusaha untuk menghentikan mereka. Tapi lihat, ada lagi fight antara EVOS di mana juga tim Flash. Itu dia di mana satu player juga sudah berhasil dibuat terjatuh. Kali ini Kocel menargetkan di player selanjutnya masih bersembunyi seorang Date. Di balik satu launchpad di bagian depan sana Rasya sudah berada di tempat yang berbeda. Masih melarikan diri sidaknya. Diberikan tembakan namun menghilang dari pandangan. Ray berhasil buat terjatuh. Rasya menangkap satu player dengan menggunakan M60-nya. Namun Rasya tanpa menggunakan armor kali ini berada pada satu player dari tim Flash. ABCD berhasil dibuat terjatuh kali ini. Nice banget dari EVOS Divine membaca peluang dengan sangat baik. Penggunaan launchpad dan langsung bergerak ke patahan. Akhirnya membuahkan poin kill untuk mereka. Tapi kedatangan third party ini bukan kabar yang baik untuk tim EVOS Divine. Itu dia peserta datang jauh-jauh dari hanggar. Mau coba kontes juga. Aduh, mau coba izin tampil di observatory. Berhasil dia dapat satu gardu. Namun Joelnya harus tumbang juga. Masih bisa reset? Bisa banget. Bisa banget karena EVOS Divine sendiri bisa dibilang menang dia lawan tim Flash. Mereka juga kehilangan player tadi. Harus tetap reset juga. Di tempat yang berbeda, Famos kali ini Excel yang tersisa sendirian berhadapan dengan Expand. Namun sayang sekali Famos harus tumbang di placement ke-12. Waduh, pertarungan antar saudara tim Expand dan juga tim Famos. Kalau kita lihat di last momennya ya, tinggal sisa DXL aja. Yang gue yakin itu DXL jauh banget tadi sama teman-temannya, terpisah dan juga grounding yang cukup tricky untuk melakukan fight. Ini membuat tim Famos
Itu dia, masih ada satu orang lagi ternyata dari tim Flash dikejar, bener-bener dikejar loh Bung Surya. Itu dia 5 poin eliminasi didapatkan udah dari tim EVOS Divine. Seperti yang aku bilang tadi nih Shaggy Julia. Di bagian atas ini cuma permainan 2 tim itu doang. Ya. Untungnya dimanfaatkan oleh Vesaka Sriwijaya. Oke lah dia dapat kill kan. Dapetin resource juga tadi koin-koin mungkin di daerah observatory. Tapi apa? Tapi mereka harus tetap hati-hati. Karena bisa saja situasinya adalah 2 tim itu akan mengancam mereka, tapi situasi berbeda masalahnya yang bisa mereka hadapi sekarang Onyx juga hadir di observatory. Ini akan menjadi tim keempat artinya yang ada di observatory, apalagi seorang Adam dengan VSS yang berhasil mendapatkan seorang OB, salah satu player yang berhasil sebelumnya di match ini sebelumnya untuk memberikan perlawanan yang keras terhadap lawan-lawan yang ditemui juga. Waduh. Dan masih ada seorang player Joel yang terpisah sendiri saja harus melakukan jiggle, tapi 3 player Onyx yang dikirim pada akhirnya berhasil menjatuhkan Joel. Waduh, sayang banget menurut gua tadi Vesaka terlalu lama diem di sini ya. Ketika mereka udah gagal dapetin kesempatan gitu, mereka udah harusnya cabut gitu aja. Karena ini ngomongin observatory adalah ujung map juga, dan bahkan seperti yang udah Bung Surya mention, ini tuh tim yang keempat loh hadir ke observatory gitu kan. Dan bahkan dengan satu player yang berhasil pick off oleh seorang Adam, kemudian Koda dinyalakan, kehilangan 1 orang aja itu udah kerugian besar, dinyalain Koda pula gitu kan. Akhirnya ngebuat informasi dari Vesaka itu terspill semua dengan cukup valid. Dan Onyx dengan sangat siap, mereka dari early nggak ada ngapa-ngapain soalnya Bung Surya, jadi datang udah siap banget buat tempur. Ya, dan bahkan satu Arsenal aja bukan menjadi objektif mereka. Arsenal depan rebound dilepas loh sama mereka. Apa nih? Itu yang masih bertanya-tanya kita. Kill kayaknya objektifnya. Sepertinya iya. Dia manfaatin situasi di bagian atas itu crowded, sudah dibaca oleh mereka, ini pecah nih obser nih. Mereka mau datang ke sana dan mereka datang pun targetnya langsung ke arah bukit gitu. Memantau, artinya kan ke atas bukit itu untuk memantau apakah ada kegiatan apa nih di bagian dalamnya gitu. Izin join ya ternyata Iya. yang naik ke arah bukit. Dan untungnya juga Vesaka Sriwijaya masih bisa reset. Itulah yang dari tadi kita mention, keputusan mereka ketika mereka dalam kondisi yang tertekan, mereka udah harus tahu untuk tidak greedy dalam keadaan tersebut. Dan lihat, berhasil masuk ke menit ke-6. Kalau kita ngomong ini memang masih early, tapi kita melihat progres mereka semakin bijak lagi. Ketika fight mereka tidak berjalan mulus, 1 orang knockdown langsung cabut semuanya. Mereka tahu kondisinya udah tidak memihak ke arah mereka cabut dan bahkan kembali ke arah hangar. Kali ini mereka dapetin vending machine, mereka bisa menghidupkan kembali. Mereka harus reset lagi Kak, iya betul, tapi seenggaknya mereka nggak tusun gitu, mereka udah bisa jalan bareng lagi gitu sekarang. Ya, ternyata kesimpulannya hangar obser menjadi kerugian mereka. Cuma dapat 1 kill doang. Ya. Kehilangan banyak sekali koin dan kesempatan hampir tumbang. Untungnya Joel punya waktu tadi untuk ngehambat 3 orang. Setidaknya Joel tadi itu tahu 3 orangnya Onyx lagi di dia gitu. Jadi kesempatan untuk Guns, untuk player lain kabur itu ada, meskipun Gunsnya akhirnya tertangkap juga. Ini dia war dari 2 tim Malaysia lainnya setelah tadi Expand menumbangkan Famos. Akankah Todak berhasil menumbangkan Expand? Persaingan yang sangat sengit tentunya disuguhkan oleh tim Malaysia, karena mereka tentunya nggak mau ada di paling bawah. Dari 3 tim yang ada, mereka akan kembali lagi ke Liga Nasionalnya Malaysia itu. Waduh, jangan sampai tereliminasi dan kembali ke Liga Nasional. Tapi kita lihat keputusan yang diambil daripada tim Todak sebenarnya tadi bukan untuk fight. Ya. Mereka lebih ke arah ini, mereka juga mau rotasi ke dalam circle. Jadi mereka tuh ngasih tembakan demi tembakan, bukan untuk fight. Jarak sejauh itu tidak memungkinkan untuk fight, dan area yang terbuka di grounding seperti itu pun tidak memungkinkan mereka untuk melakukan inisiasi. Maka dari itu tembakan yang dilakukan hanya untuk menahan pergerakan musuhnya agar tidak mengganggu jalur rotasi mereka, Bung Surya. Iya, itu dia Vesaka Sriwijaya di overall standing itu ada di posisi ke-11 ya. Itu poin dari kemarin dan game pertama tadi itu. Berarti 35 ya. 7 game ya Bung ya, berarti 35 Iya, 7 game. Sementara EVOS Divine masih berada di bagian atas. Untungnya ya, dari tim Famos belum dapat hasil yang baik di 2 game bahkan. Untuk statusnya nggak paling bawah banget, tapi dia ada di paling bawah bagi tim Malaysia, Famos dan juga si Vesakanya paling bawah dari tim Indonesia gitu loh. Iya betul sekali. Bisa jadi eliminasi nanti. Waduh, bahaya banget ya. Dan kita melihat di notif udah ada fight yang terjadi lagi. Nampaknya ini tim Heavy masih mendapatkan keuntungan. Kalau kita lihat banyak banget glue wall yang sudah dibuka. Ini mereka fight di area yang sangat-sangat terbuka, yang potensi third party-nya itu besar banget loh Bu Surya. Ya gimana, doyan perang ya? Bener. Di posisi yang sangat terbuka itu untungnya nggak ada tim lain yang rotasian ke sana.
gimana kalau Todak Iya. tadi dari Bukit Mars mengarah ke mereka, Todak itu bisa join di situ. Benar. Tapi kan Todak lewat pinggiran yang kalau kita lihat itu arahnya ke arah Rimnam. Nah, dia ngarah ke sana, makanya nggak terlihat oleh mereka. Dan sekarang sudah berada di daerah Clock Tower, yang mana di Clock Tower itu sudah ada God of Love, ada P Esports di satu minimap. Wow. Kita sudah melihat 3 tim Vietnam. WAG sudah tumbang tadi. WAG sudah tumbang dan jarak sudah mulai berdekatan. Tapi kalau kita ngomongin di CT sendiri, memang kondisinya tuh cukup memumpuni untuk tim-tim stay dulu, nggak Iya. ngelakuin apapun. Yang menjadi masalah dalam mereka udah ada di dalam circle, mereka dapetin compound, terus mereka fight di menit-menit yang menurut gue ini nggak perlu untuk fight gitu. Karena kalau misalnya satu tim keluar untuk melakukan fight di menit segini dengan kondisi Clock Tower masih ada di safe zone, itu akan merugikan mereka, akan terspill posisi mereka karena Clock Tower kan compoundnya ada leveling groundingnya ya. Betul. Jadi sebenarnya kalau kita nggak ke notice musuh, nggak perlu ada fight yang kita lakukan gitu karena akan menjadi kerugian nantinya buat kita. Ya, seperti yang dilakukan Vesaka Sriwijaya. Udah cukup banget, bahkan mereka dengan armor yang mereka pakai dengan senjata P90 di tangan Guns itu aja udah cukup banget. Udah, nanti dulu aja melakukan fightnya karena pertama zona masih ada di mereka. Yes. Tinggal mereka gimana caranya berkomunikasi sehingga siapapun tim yang akan masuk dari arah lain ke tempat mereka, gak usah mikir kalian bisa dapetin killnya. Nggak usah. Usir aja dulu orang mau masuk ke kalian karena nggak cukup kuat. Lihat OB yang harus ada di bagian depan, helm 1 gitu, yang harus ngelawan raser lawan gitu. Waduh, nggak bisa. Armornya level 1. Nggak bisa, emang harus nahan aja, Nahan aja dulu. tingkatin awareness dulu Iya. gitu kan, dan berbagi informasi, vision diperluas, yang mana mereka cuma nahan aja teritorial pertahanan mereka, nggak boleh membuka serangan terhadap musuh. Musuh datang ladenin, tapi cukup untuk defense aja. Iya. Jadi nggak harus mereka ngelawan musuh atau bahkan membuka fight duluan. Betul. Itu akan jadi bumerang untuk mereka tentunya. Dan area hangar kita lihat ada tim Onyx Esports. Nice. Kali ini yang dari awal itu memang lumayan terseok-seok, tapi mereka berhasil kali ini melakukan reset dan bahkan mereka akan move ke area hangar. Meskipun di minimap kita lihat ini ada EVOS Divine juga. Lihat tim Indonesia tuh gak pernah saling tahu. Ya jalan ketemu aja ya Bung Ya, Surya ya. perang aja. Perang Vesaka di atas tadi ketemu Onyx, ketemu EVOS, perang aja. Karena sudah di game itu nggak tahu. Mungkin kita bekal yang kita tahu adalah drop zone aja. Iya, apalagi selanjutnya rotasi itu berubah, bisa saja berubah tergantung situasi di dalam game itu sendiri. Ya, menit segini apalagi udah nggak mungkin tahu itu siapa kan. Ya, Udah termasuk pasti. tim Vietnam juga sebenarnya. Benar, Kecuali dan tim Thailand. betul sekali. Dan lihat ada Vesaka Sriwijaya seperti yang tadi sempat kita bahas bahwa mereka tuh nggak harus keluar, cuman kayak gitu aja. Tapi menurut gue juga ya kalau ada kondisi kayak tadi ya Bung, yang cuman lewat dan nggak notice, mereka pun nggak harus diapa-apain sebenarnya. Ya ngapain, dapat resource-nya juga enggak gitu. Iya. Paling enggak nandain mereka, semoga tim yang tahu mereka ada di sini enggak kesini. Itu doang tujuannya, itu doang. Itu doang tujuannya. Karena kalau tim lain berhasil masuk ke mereka, lihat aja dengan resource yang mereka kayak gitu, aku agak sedikit ragu bisa memenangkan fight-nya. Kita nggak tahu siapa yang kesana, bisa jadi tim yang sudah menang war berkali-kali sebelumnya tadi, bisa jadi tim yang cukup kuat. Dan ini dia. Nah, ini Kita dia. akan menyaksikan pertandingan tentunya antara EVOS Divine akan berhadapan dengan tim Onyx, di mana Crime berada di bagian atas dan Zero berhasil dibuat terjatuh kali ini. Masih ada Crime mencari vision yang cukup luas. Adrian cukup sekarat dan Aimgat cukup bernafsu untuk mengejar siapapun yang tersisa, siapapun yang terlihat dari tim Onyx. 3 orang aja yang tersisa dari tim Onyx sejauh ini. Sejauh ini membuat seorang Crime kesulitan. Lihat Loh. bagaimana EVOS berhasil memainkan area-area yang menjadi blind spot ya Bung Surya, tapi fightnya masih berlanjut. Ini dia Aimgat datang tentunya. Satu gol sudah dibuka. Dar sudah kelihatan adamnya. Meskipun belum berhasil dibuat terjatuh, masih ada pergocekan yang akan dilakukan oleh 2 player tentunya dari tim Onyx yang berada di bagian bawah. Sementara Crime yang berada di bagian atas tidak mendapatkan vision yang cukup baik untuk bisa memberikan serangan ke arah tim EVOS Divine. 1 player berhasil dibuat terjatuh dari tim Onyx, tentunya dari tim lawan lain lagi yang menjatuhkannya. 2 orang, masih ada Adam yang berada di bagian depan sana bersama seorang Adrian yang masih mencari posisi yang cukup aman setidaknya untuk bisa bertahan sejauh. Namun Crime berhasil buat tombang. 2 player dari tim Onyx masih bertahan, belum diketahui keberadaannya. Adam Aimgat juga ini pergerakan yang sangat hati-hati. Dia mencari satu persatu kontainer. Di manakah 1 player atau 2 orang dari tim Onyx berada? Itu dia, sudah terlihat 1 orang ya. Masih akan diberikan perlawanan.
masih akan mengulur waktunya dari Aimgard itu sendiri karena menerima tembakan dari arah yang berbeda. Adrian, zona sudah berjalan, dia masih bersembunyi di balik satu kontainer dengan menggunakan medkit. Sementara Adam tadi yang berada di bagian dalam kontainer belum ketahuan sejauh ini. Di tempat yang berbeda sudah banyak sekali pertempuran, termasuk Vesaka Sriwijaya tadi yang sudah harus tumbang juga. Namun ini dia aksi dan seorang Adam berhasil buat terjatuh. Masih ada Adrian dengan medkitnya. Masih ada 8 medkitnya, namun tidak memiliki glue wall lagi. Masih ada player yang cukup banyak di bagian depannya. Sudah memberikan serangan, sudah diketahui harusnya keberadaannya. Crime MKS ambil bagian di tempat ini, namun itu dia menerima serangan dari area yang berbeda dan Adrian berhasil buat terjatuh. Masih ada Crime MKS sendiri kali ini. Pasang satu glue wall terakhirnya, harus berhadapan dengan core memory juga yang sudah terlihat. Harus tumbang. Ya, tim Onyx di placement ke-6. Ente dari tim Onyx, tapi lihat fight masih berlanjut nampaknya karena EVOS terlalu lama melakukan fight dengan Onyx, membuat banyak banget tim yang berkesempatan untuk melihat ke arah mereka. Tapi nice banget tadi dari tim EVOS bagaimana mereka respect terhadap Onyx, hati-hati banget mereka cek satu persatu kontainer tapi barengan bertiga. Yang membuat Onyx kalah adalah satu, Crime ini gak dapat vision yang cukup baik karena EVOS ini bener-bener mainin kontainer in out di sana sehingga banyak banget blind spot untuk seorang Crime MKS. Meskipun Crime tadi berhasil pakai horizon line juga, tapi tetap tidak bisa membuahkan hasil apapun buat Onyx karena udah kehilangan satu orang, bahkan Adrian sama Adamnya terpisah, Bung Surya. Ini di aksi selanjutnya datang dari dua tim Malaysia, di mana Falls sudah berada di bagian depan, namun terkena Thrill of Battle sehingga tidak bisa menggunakan skill Tatsuyanya. Dua player dari tim Expand berhasil buat terjatuh. Masih ada percobaan dilakukan oleh seorang Loki, dan tumbang kali ini dari tim Expand itu sendiri. 3 tim tersisa. Core Memory masih dengan 2 player ya dari tim EVOS Divine mendapatkan posisi yang cukup bagus setelah tadi satu player Faiz yang harusnya bisa menghandle EVOS Divine. Mereka tidak melakukan role-nya dengan cukup baik. Dilepas vision ke arah EVOS Divine oleh seorang Faiz tadi. Ya, dilepas vision dari seorang Faiz yang membuat akhirnya EVOS memiliki tempat dengan cukup nyaman. Lihat banyak banget monster truck yang udah disummon kali ini. Mau ada konvoy kayak dari EVOS Divine sebagai teritorial pertahanan, dan kita melihat ada seorang Faiz yang akhirnya bahkan akan dikejar oleh EVOS Divine ini sendiri, Bung Surya. Ya, satu kesalahan dari seorang Faiz itu aku rasa yang harusnya memang dia harus backupin teman-temannya, tapi buka juga dong vision ke arah lain sehingga tim lain itu nggak bisa masuk atau bisa memberikan serangan ke arah mereka. Lihat sekarang posisinya di mana dikejar-kejar seorang Aimgard dengan skill card Oscar-nya siap banget ini udah. Berapapun global nanti yang ada di bagian depan akan dijebol oleh seorang Aimgard. Rasya masih berada di bagian belakang mencari vision terbaik untuk bisa memaksimalkan senjata snipernya, di mana Core Memory. 2 player sudah bergerak. Kogar dan juga Don akan menjadi posisi sandwich. Dia Kogarnya naik ke bagian atas berhadapan dengan player-player dan tim Todak. Dan aksi selanjutnya diambil oleh EVOS Divine, di mana satu player berhasil buat terjatuh juga. Masih ada Ray berhasil buat terknock. Masih ada Fidel memberikan perlawanannya, dan Kocel kali ini memberikan tembakan dengan seorang Fidel, dan itu dia EVOS Divine berhasil mendapatkan Booyah. Booyah berhasil didapatkan oleh EVOS Divine. Kesalahan seorang Faiz untuk melepaskan EVOS Divine membuat akhirnya EVOS mendapatkan posisi yang sangat nyaman. Gue nggak tahu kenapa mereka lebih memilih fokus ke sisi kanan, yaitu Core Memory, dan melepaskan EVOS Divine yang jelas-jelas ada 4 player, sehingga Faiznya malah nge-backup teman-temannya yang di depan yang coba fokus ke Core Memory gitu kan. Dan selamat datang Ajis Fan, kita bakalan ngobrol tentang game kedua ini. Gimana tanggapannya Ajis Fan? Ya, kesimpulannya bisa kita jelasin dan kita tonton bareng aja kayak tadi pas udah depan-depanan di situasi yang berbeda. Ya pasti dihajar, tapi kalau ada punya pilihan nggak ngehajar ya nggak ngehajar dong, gitu ya kan. Makanya